orang yang kemudian jadi lebih baik sih. Dia jadi lebih efektif, efisien, dia jadi tahu apa yang dia cari, dia jadi tahu mungkin gue bukan pegawai kali ya, mungkin gue bukan pebisnis kali ya, karena masa pandemik ini masa dimana orang bertransformasi dan memperkenalkan sebenarnya jati dirinya apa sih. Pelajarannya adalah kita harus memiliki stamina yang kuat dan terbiasa lah ya, menjadi terbiasa dengan katakanlah challenge yang berubah-ubah gitu ya. Baik itu kalau dari pengamatan saya termasuk konsumen ya, konsumennya berubah-ubah, kita kayak diuji gitu dengan perubahan-perubahan habit gitu, sehingga kita juga harus punya ruang untuk berimprovisasi. Nah itu yang menurut gue yang paling dirasakan dalam 2 tahun terakhir, termasuk di beberapa bisnis yang memang gue juga sedang jalankan sih. Penyesuaian diri terhadap masalah itu menjadi hal yang syarat ya untuk kita menjadi kuat. Kita juga harus punya kemampuan untuk berkolaborasi sebenarnya. Kita kerjasama dengan pihak ini, pihak itu, gitu-gitu tuh kayaknya menjadi matters banget ya, menjadi penting banget ketika kita tidak bisa melakukan sendiri, kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak gitu. Dan kebutuhan berkolaborasi itu juga sangat kuat sebenarnya, sehingga kita benar-benar bisa keluar dari situasi yang sulit memang. Kondisi pandemik pasti akan memberikan ruang gerak baru buat semua lokal brand. Tinggal gimana dia berevolusi jadi sebuah model bisnis yang baru. Misalnya, kalau selama ini dia bicara marketnya di offline atau di event aja, ya dia harus bertransformasi menjadi sebuah brand baru yang bisa diterima di online. Entah dari sisi preposisi harga, kita bicara preposisi desain, kita bicara segmentasi. Sebenarnya keterbatasan ini membuat semakin tempatnya kuat bagi brand lokal ya. Karena kan kita semakin terbatas untuk katakanlah bergerak gitu, dan saya melihat spirit tetangga, spirit apresiasi terhadap lokalitas, which is itu secara offline. Jadi kita apresiasi terhadap tetangga, lingkungan sekitar, saudara, segala macam itu. Nama saya Handoko Indroyono, saya brand aktivis, saya juga menggagas beberapa brand lokal seperti M-Block, M-Block Market, Filosofi Kopi, dan apa yang terjadi sekarang saya rasa menarik untuk kita amati karena semakin relevan, kita ikut memecahkan masalah di sekitar kita, harus tetap kreatif, kita harus bisa ngasih solusi-solusi yang relevan dengan kebutuhan. Gue dulunya itu sangat sering bekerja di perusahaan-perusahaan. Sampai akhirnya diberikan kesempatan di Sada by Cathy Sharon. Di situ jadi Head of Sales dan juga Trade Marketing. Awalnya gue join di Desember 2019. Lalu kita lagi bikin organisasinya Januari, Februari. Maret kita mau gas, alhamdulillah tuh pandemik. Waktu itu kita coba re-strategize, punya tim yang cukup solid di Sada by Cathy Sharon. Jadi sebenarnya ini sebuah model bisnis yang unik sih. Awalnya kita treatment Sada by Cathy Sharon itu sebagai produk yang mass, di mana kita coba masuk penetrasi ke semua general trade offline dan juga modern trade saat itu ya. Lalu tiba-tiba gua dan tim gua kita ngobrol, kayaknya ada yang salah nih sama strategi kita. Kenapa? Karena begitu kita paksain, orang itu pas di awal-awal PSBB kagak ada duit. Jadi saat itu kita merubah strategi kita dari yang awalnya kita mass distribution, sekarang kita ganti jadi niche distribution. Proses transformasinya nggak sebentar. Nah makanya sebenarnya para pemula bisnis atau yang sudah bermain di jenjang yang panjang pun, sebuah perubahan itu tidak bisa dikatakan cepat atau lambat, tergantung situasinya saat itu. Banyak yang akhirnya ketika 2-3 bulan dia ngerasa nggak berhasil, dia mundur. Kayaknya gue nggak cocok di sini deh. Nah itu yang bahaya dari pola pikir pebisnis. Karena sebenarnya sebuah perubahan itu cepat atau lambatnya itu bisa jadi ditentukan oleh kita sendiri, which is push factor. Lalu yang kedua pull factor. Nah pull factornya itu yang kita nggak bisa nebak, which is itu datangnya dari demand, dari supply-nya juga. Jadi sebenarnya ketika kita memulai bisnis itu nggak serta-merta kita langsung berpikir bahwa itu akan sesuai dengan harapan kita gitu. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, menurut saya banyak yang bisa dilakukan.
karena kita harus menjadi bagian dari pemberi solusi dari masalah yang cukup berat ini gitu. Dan menurut saya satu-satunya jalan adalah bukan berteori atau berpendapat, tapi kita harus melakukan sesuatu, masuk gitu, harus maju, dan akhirnya kita harus menjadi bagian dari solusi yang memang harus kita lakukan gitu. Orang dalam itu penting sih. Kalau kita bahasa bisnisnya network atau relasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara orang dalam, sebenarnya bagaimana kita memaksimalkan network kita untuk jadi sesuatu. Jadi kalau ditanya kolaborasi apa sih yang dilakuin Neon, Kick Avenue, Dagelan? Ya gue kolaborasi sama sesama bisnis project yang gue pegang aja. Gongcha kemarin sama Dagelan. Kita grab awareness cukup tinggi di situ gitu ya. Kolaborasi itu dimulai dari circle kita dulu. Nah sebenarnya keberhasilan sebuah kolaborasi itu adalah ketika dua pihak disenangkan dan juga pihak ketiga which is konsumen kita disenangkan gitu. Nah itu yang paling penting. Komunitas-komunitas harus kita rangkul. Jadi kita harus atau menjadi bagian dari komunitas itu. Tidak melulu konsumen, tapi juga praktisi ya. Katakanlah komunitas arsitek, komunitas pelaku brand lokal, komunitas film, komunitas seni rupa. Nah itu saya melihat kebangkitan komunitas itu yang menurut saya harus kita tekuni gitu ya, karena situasi seperti ini kita harus berangkulan. Kolaborasi itu penting dan mulailah dari pertemanan lu dulu aja. Nggak harus lihat, ini followernya 1000, ini 200, ini 50.000, ini 2 juta, enggak sih. Karena kolaborasi itu soal berbagi value dan meningkatkan value lu sendiri sih. Dan jangan lupa, lu bertukar database. Nah itu yang orang kadang-kadang lupa nih. Cuman pengen kerennya doang, hype-nya doang gitu. Bahkan ada kolaborasi yang berbayar gitu ya. Ya kalau gue sih sangat menghindari kolaborasi berbayar ya. Kalau kita bisa collab bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng, dapat segmen yang kita pengen bareng-bareng ya gedenya juga bareng-bareng. Cukup masuk akal ketika kita harus survive, kita harus berjejaring. Karena kalau kita nggak berjejaring semakin berat kan. Dan kita semakin tidak eksis gitu ya. Dengan kita berjejaring, kita membangun kekuatan bersama, itu menjadi lebih ringan. Karena dengan begitu kita lebih mudah gitu kan untuk kita membuat impact-impact ke masyarakat. Kondisi pandemi ini dengan insight-insight konsumen atau kerisauan dari konsumen itu, ini banyak memberi peluang. Gua sih bilang momentum selalu ada sih. Di during pandemic ini suka nggak suka ada yang jadi kaya mendadak, ada yang miskin mendadak. Jadi akan selalu ada opportunity buat orang lain berkembang di fase ini. Dari semua kategori, dari kategori food misalnya food dan beverage, misalnya tingkat stres yang ada di masyarakat bisa dijawab. Atau yang lain misalnya dari sandang, pangan, papan misalnya, itu juga bisa dijawab dengan solusi-solusi. Dagelan itu kalau ngeraup duit gitu loh. Kick Avenue dengan online-nya dahsyat sih. Kita punya growth almost 70%, walaupun target kita 200% ya. Tapi kita tumbuh. Sada dengan jagain offline-nya, di online kita tumbuh. Jadi sebenarnya hampir di semua bidang saya rasa ini adalah masa yang menurut saya subur untuk kita bisa memberi solusi dan menjadi entrepreneur yang meaningful gitu. Justru yang meaningful. Opportunity selalu ada, akselerasi harus bisa. Kalau enggak sih gawat. Ya atau cara-cara kayak Diploma Success Challenge ya, karena itu kan momen dimana lu bisa mengucurkan ide lu dan mendapatkan support kan. Problemnya naik gitu ya, tapi solusinya nggak imbang sebenarnya. Solusinya yang ada di masyarakat nggak imbang. Nah ini kalau kita ngomong entrepreneur, kita harusnya bisa mengakselerasi dengan solusi yang cemerlang gitu ya. Gua tuh salah satu orang yang percaya bisnis itu butuh modal bro. Nggak mungkin nggak anjir, maksudnya lu keluar dari rumah aja pakai duit gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti itu bisa mensupport lu untuk lebih cepat dalam akselerasi ide-ide lu sih. Sekali lagi ini saat yang tepat untuk kita justru berinovasi, kita menjadi pemberi solusi gitu, dan akhirnya kita bisa mendapat tempat lah gitu ya, atau social impact yang jelas ke masyarakat. Pandemi kayak gini tentunya banyak banget bisnis yang terdampak dan semua bisnis itu memiliki masalahnya masing-masing. Salah satu cara untuk seorang entrepreneur bisa bertahan di masa yang sekarang ini adalah sense of adaptability, dan yang selanjutnya adalah inovasi.
Diplomat Success Challenge ke-12. Akselerasi ide bisnismu. Raih total 2 miliar. Submit ke diplomatsukses.com sebelum 19 Oktober 2021.